Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mas Wian. Sekarang tutorialnya kita mendengarkan penjelasan dari Mas Irfan. Langsung Mas. Ya, kita akan bikin kerah Shanghai Mas ya. Kayak gini nih polanya. Dia lebih kecil sedikit. Biasanya kan agak besar. Jadi kita kecilin sedikit biar dia kelihatan manis. Jadi udah saya bikin ininya, ya kan, udah saya telujur, udah dilem semuanya, tinggal jahitnya, ya kan. Itu nama kain kerahnya M33 ya Mas? Iya. Yang ini, yang itu M33. Nah itu berarti yang luar dalam dilapis semua Mas, dikasih tahu Mas. Yang ini dikasih lem kodok, yang lapis dalam ini, ya kan, kayak gini. Nah itu satenya. Nah yang ini lem keras kain keras ya Mas ya. Nah yang M33. M33. Itu kalau nggak pakai lem kodok itu pakai yang lain bisa Mas, seperti Pislin. Pislin bisa, terus kayak lem tricot bisa. Cuman kalau tricot agak lemes ya, jadi dia takutnya melintir-melintir gitu. Nah jadi kita pakai lem kodok, lem Pislin atau Aston itu. Dia lebih keras, jadi enak kalau buat kerah itu. Kerahnya itu untuk dipasang di mana Mas? Itu ya? Di itu ya? Leher ini. Nah itu. Kelihatan Mas ya? Ya jelas banget. Jadi udah saya ukur lingkar lehernya sama kerahnya itu kita samain, ya kan? Habis itu kita buat kayak gini. Nah yang ditelujur itu yang mana Mas, cara nempelinnya? Ini kita telujur. Nah itu ya jelas ya itu ya. Kita telujur ya ininya, lingkar tepi-tepi ininya kita telujurin semua. Telujur itu maksudnya gimana? Kayak di jahit bantu. Jahit bantu gitu loh. Ya. Cuman pakai tangan ya. Coba dekatkan seperti apa? Apanya? Jahit bantunya itu loh. Itu yang dijahit itu loh. Ini. Nah ya itu. Coba dibalik. Nah kayak gini ya. Nah itu ya itu. Balik lagi Mas, bersih. Nah itu yang dilihat tuh. Dia kan jarinya Mas, dilihat kan Mas. Nah itu namanya jahit bantu seperti itu. Ya betul. Nah itu. Oke sekarang. Jadi ini saya bikin beda ya Mas ya, enggak. Tadinya mau saya bikin gampang, cuman ini ternyata saya salah motong. Jadi saya bikin agak kayak biasanya agak rumit dikit. Tapi nanti hasilnya rapi. Hasilnya sama. Kayak gitu ya. Sekarang dimulai cara pembuatan. Tapi sebelumnya ininya ditempel dulu ya Bu. Ini jadi 3 lapis kain kerah, apanya itu satenya sama brukatnya. Iya kayak sama brukatnya. Sama lem cecaknya. Jadi 4 lapis. Tapi kayaknya tipis. Oke, bisa dimulai Mas. Saya jahit kayak gini Mas ya. Nah, saya bisa sambil dekatkan. Lama nggak syuting kaku saya Mas. Nah, nggak apa-apa. Nah itu saya dari samping supaya melihatnya tuh para pemirsa tuh lihatnya jelas ya. Nah, kalau lagi melihat orang jahit itu perhatikan yang paling penting itu jemari tangan dan jari jemari cara megang kain itu paling penting ya Mas ya. Iya. Itu penting. Nah itu saya dulu seperti itu. Nah itu. Nah ya. Dan ketika udah lihat itu kita tiruin Mas ya tangannya itu. Iya. Kok bisa lemas biar nggak kaku kan gitu. Nah, tuh jari jemari lentiknya itu dilihat Bu. Bagian yang amat penting. Nah itu. Nah jadi nggak usah dibulatkan dulu Bu. Itu separuh. Sambil dijelaskan Mas, kenapa tidak itu gitu kan jadi detail. Jadi karena ini nanti kan di tengah, jadi saya potong di sini, maksudnya saya jahit di sini nggak nyampe ke sini, itu nanti ada fungsinya Mas. Kayak gitu. Kan biasanya saya melihat di Facebook atau di YouTube ada yang dibulatkan langsung. Ada yang langsung dibulatin. Itu kalau sistem kayak di list dalamnya kayak gitu biasanya. Ini sistem butek ya? Bisa jadi. Nah itu bisa sistem butek. Ada yang pakai, ada yang nggak pakai cara kayak gini. Ya kan? Itu digunting. Itu sisanya berapa senti Mas? Paling 3 mili ya. Berarti 1 senti nggak ada loh. Nggak ada. Nggak ada loh teman-teman pemirsa. Nggak ada.
Jadi sini bisa, kalau dari sini bisa langsung melihat jari jemari Mas Irfan tuh. Jadi kayak gini ya. Nah, Habis itu kita stick ya. nah, disetik. Itu yang dijahit bagian dalam ya Mas? Iya, Nah, bagian itu. dalam. Itu yang dijahit itu bagian dalam Bu, biar lebih jelas. Nah, itu bagian dalam. Bagian satinnya ya, bukan bagian burkatnya. Ya tuh, jalannya tuh saya paskan itu. Nah, ini kalau nggak sambil syuting sudah gitu Bu. Jadi saya jelaskan Mas, kalau biasanya burkat itu dia kalau pas dipasang dia kayak tegang gitu loh Mas. Di sini kayak tegang gitu loh. Nah biar nggak tegang itu kita geser dikit aja gini. Tik kayak gini ya. Kelihatan nggak Mas? Ya. Kita geser ke Ya, sini biar kembung dikit. Nah jadi kan ada tekukan ini tuh. Nah ini kan narik itu otomatis kan gitu. Kalau misalkan Nah, ini kan bola narik. itu ada anginnya Bu. Nah kita gosok Mas. Langsung kita ke tempat setrika. Nah, ini. Ya. Nah, itu. Ingat pakai air, pakai kayu. Kita gosok itu cari apa? Cari pasnya atau cari biar plek gitu loh. Apa sih plek Mas? Ngepasnya. Iya ngepasnya kayak gitu. Nah, itu. Melingkarnya supaya pas. Biar dia nggak melintir kayak gitu ya. Tujuannya biar rapi. Itu. Nah, itu gosoknya pun pakai seni Bu. Maksudnya seni itu pakai hati. Tidak asal plek suk gitu. Beda. Ya. Ini cara pembuatan kerah Shanghai. Nanti ini dipotong bagian apa? Depannya ya. Jadi kerahnya itu antara kiri dan kanan. Kerahnya itu 2, kiri dan kanan. Ini agak lama nanti Mas, nggak apa-apa Mas? Nggak apa-apa, durasi 40 menit nggak apa-apa. Karena tadi saya itu salah motong gitu. Kalau yang minat belajar serius pastinya nyimak sampai selesai Bu. Ya. Kalau yang serius pengen jahitannya rapi loh. Karena cara saya itu caranya harus rapi terus. Nah gitu. Jadi pelanggan itu tak bisa ke lain hati kalau udah rapi. Kayak gini Mas. Nah nih ya saya. Nah ini jadinya. Jadi melingkarnya bisa oke. Nah, jadi karena ini ditekuk, jadi ini kan apa? Kayak ketarik gitu Mas. Jadi ikutin aja tarikan ini nanti. Biasanya tuh kalau yang buat ini biasanya ada yang gelembung bagian atasnya itu burannya bisa gelembung tuh. Kalau tidak dikasih kelonggaran sedikit awalnya tadi. Kita balik lagi ke jahitan Mas. Oke. Ya. Nah, setelah digosok ini ya, digosok, dijahit. Ini saya dari belakang tuh pengambilan angle-nya apa? Supaya jelas, Bu. Kalau dari depan tuh nggak kelihatan semua. Kalau di sini kan cara megang kain, cara nunjukin ke sepatu, itu kan kelihatan. Ini saya jahit Mas. Udah live? Udah. Nah, udah. Nah, itu. Habis ke bawah. Sorry, habis. Jadi ini saya jahit, jadi nanti kan dirapikan karena ini kan belum rapi Mas. Nah itu dilihat ya. Jadi ini saya kayak gini Mas. Jadi dia nanti kan biar plek, biar nggak narik kan. Sambil ini ditekan. Itu jahit bagian apanya Mas? Buka enggak apa-apa Mas? Ini bagian apa? Kain kerahnya. Bukan. Burkat. Ininya loh, apa? Satin. Silnya sama burkatnya. Jadi di tepinya. Iya, untuk nyatuin. Tuh, diperhatikan Mas. Bentar Mas. Diperhatikan Mas. Nah itu tidak boleh kena kain kerasnya ya Bu. Nah itu ya. Selisih sedikit loh itu. Setengah senti satu sepatu Mas itu. Iya. Nah, oke lanjut. Nih triknya satu sepatu ya Bu. Nah satu sepatu itu. Jadi garisnya itu. Nanti dilihat saat cara pemasangan kerah biar rapi. Jadi bisa sampai selesai itu bagus. Ya, nah itu.
Oh, satu tapak itu. Detail. Jadi berkatnya dia biar los. Jadi nanti kalau ditekuk atau dilipat sama yang dalamnya itu dia nggak narik kayak misalnya. Jadi dia ikut apa arah kerah. Jadi Iya. melingkarnya mengikuti kerah dari potongan awal. Bener banget Mas. Tuh. Kita rapiin. Nah, pelan-pelan aja dibuat santai mas, gak apa-apa. Dirapikin supaya jaraknya itu sama bu, melingkarnya itu sama. Kita jahit itu banyak main feeling ya, harusnya itu banyak main feeling. Feeling kuat, feeling bagus, jahitan pasti bagus, punya nilai mahal. Pelanggan tak bisa ke lain hati. Gimana bu passwordnya? Pelanggan tak bisa ke lain hati ya. Ya. Di menit ke 10.59 ya. Nah, sekitar 10 menitan. Nah setelah ini ada 2 cara, cuman saya bikin yang mas ya, lebih ribet kali ya. Jadi itu yang lapisan bagian dalam nggak usah kasih berkat ya mas? Nggak usah. Nah, ya bagian luar yang dikasih berkat. Ibu perhatiin aja tangan saya atau caranya, karena penting. saya juga susah untuk menjelaskan ya kadang ya. Ya kan? Ini jahit bantu. Nanti saya bongkar jahit bantu ini. Harus sering Banyak ya tailor kayak jahit Shanghai itu caranya beda-beda. Ada yang sama. Kita cekris-cekris ya. Cekris-cekris itu gunting kecil-kecil. Diputus-putus kayak gini bu. Jadi fungsinya nanti untuk buang biar gampang ya. Kalau sekali buang kan tinggal tarik rek itu kan jadi. Kalau tinggal satu tarik. Kalau ibu cara ini agak susah, ibu bisa cari alternatif untuk Shanghai yang lebih gampang. Di tempat Mas Fian banyak kok. Kita gosok lagi mas. Kalau ini nanti di tempat ini ini kan berkat. Nanti hasilnya itu bisa dilihat sendiri. Hasilnya bisa dilihat sendiri. Nah, digosok lagi. Ini yang saya gosok itu bagian dalam ya. Bukan luar loh. Ini Sealnya itu, satenya. Jadi kan ngelipatnya luar dalam bisa sama bu. Selisihnya bagian ini nanti. Jadi itu sekali gosok. Jadi ini tujuannya untuk membentuk ya. Nah, ada yang cara langsung di mas di kapur-kapur ngikutin garis kerahnya ini mas. Kadang ada yang dijahit. Nah itu dijahit biasanya ngikutin garis kerah itu. Semua bisa coba jalan untuk menjadi rapi. Mana yang enak dipakai itu. Biasanya itu dijadikan satu langsung diobras juga ada. Ada. Nanti diobras langsung ditindas bagian luar. Sering itu saya lihat seperti itu. Tapi itu kurang bagus kalau buat Shanghai. Ada burkatnya itu kurang bagus. Kalau burkatnya loh. Harusnya ditindas dari dalam. Bagian luarnya malah dijahit. Bagian yang melingkarnya itu. Nanti saya jelaskan waktu Mas Irwan pasang kerah bu. Bisa itu. Ada nanti itu. Saya tunjukin tuh yang biasanya dipakai itu. Jadi jahit bantu udah kita buang, kita balik lagi. Nah hasilnya kayak gini mas. Ya, yang itu yang dilipat, yang itu yang dipasang. Nah.
Nah, nah itu kan. Nah itu. Tadinya mau langsung Bu, cuman karena saya salah motong, jadi nanti kayak gini Bu. Jadi yang bagian dalam itu kan langsung dilipit, langsung bisa ditindas Bu. Maksudnya seperti itu. Yang ini. Nah, jadi yang bagian dalam ini yang ada garis ini nanti yang dipasang. Ini yang langsung dilipat. Nah, seperti itu. Kalau tidak paham bisa diulang videonya ya. Jadi bisa diulang. Jadi caranya rapi itu banyak jalan. Ya. Nah, ya. Sampai sini paham Mas ya? Kira-kira ya? Sudah paham ini. Kalau tidak paham tadi awalnya gimana diulang lagi waktu jajaran sama yang dipasang sama yang disetik di bagian mana. Jadi yang dipasang kan burkatnya. Terus kita balik ke mesin jahit Mas. Oke. Nah sekarang tinggal memasang bagian kerahnya. Nah itu. Tapi sebelumnya dibuat ukuran kerah dihitung dulu pas tidaknya ya Mas ya. Iya. Sebelum dipasang. Jadi karena ini agak beda dari yang lain, saya bikin kayak cowakan di sini V Mas. V ya. V gitu kan. Ada V-nya sedikit. Ada V-nya. Jadi saya buat kayak kotak kayak gini, saya obras, ya kan. Nanti saya tempelin. Untuk dilipat ke dalam itu Bu. Iya, karena di sini nggak ada. Kalau ada kancingnya mungkin kan di sini ada kayak itu open, bisa buat kerah depan lah intinya. Pelengkungan itu. Itu kira-kira V-nya dibuat berapa senti nanti Mas? Paling sekitar 2 sentian ya. Ya ke bawah kiri. Ke bawah 2 sentian. Iya. Nah itu disimak Bu. Cara jadi membuat gini ya. Nah, jadi langsung dibalik keluar, ke dalam nanti. Kita jahit bantu lurus saja dulu. Supaya bisa ngimbangi antara kiri dan kanan. Nah, tuh. Ya kan? Bisa imbang antara kiri dan kanan. Itu ke kanan 1 cm, ke kiri 1 cm itu ambilnya, terus dibentuk V. Nah itu turun dari lingkar lain sekitar 2,5 itu Bu ya. Nah itu yang garis biru itu 2,5. Nah itu ke kanan 1 cm, ke kiri 1 cm atau 1,5 kayaknya, karena filling jadi tidak diukur. Nah sampai di situ di ujungnya dikunci. Jadi detail melihatnya, cara masang kerah sangkir burkat yang rapi ya, jadi beda yang lain dari yang lain. Di 2 kali supaya dia tidak biar enggak jebol Mas. Biasanya kan kalau orang sepele kan jebol. Nah terus digunting menyudut ya tuh. Nah terus menyudut. Nah dirapikan. Nah terus dibalik ke dalam. Kita balik. Kita baliknya. buang dulu jahit bantunya. Dibalik ke dalam. Jadi ada V-nya. Biar nggak bolak-balik ke gosokan Mas. Kita jahit aja V-nya ini. Jahit bantu bisa. Jahit bantu bisa, jahit langsung bisa, nggak jadi masalah. Masalahnya ini nggak begitu kelihatan kan? Kayak gitu. Kalau benangnya pas enggak. Cuma V-nya sedikit aja kok, enggak banyak. Ya toh. Cara membuat dan memasang kerah burkat Shanghai. Jadi jahitan rapi itu, kalau jahitan rapi itu nilai jualnya mahal Bu. Kalau punya nilai jual mahal kan kita enak.
pelanggan tak bisa ke lain hati ya. Kayak gini mas ya, kira-kira ya. Nah itu ya, V-nya itu dilihat tuh. Nah tuh jarinya itu. Ya sip. Habis itu kita tandain mas di sini mas. Supaya tingginya sama Bu. Ini wajib sama ya. Nah, kalau tidak sama dia sengklek sebelah. Saya bilang ini agak susah. Ya emang susah kalau mau nyobain ya. Beda dari yang lain. Kerah-kerah yang lain. Asal rajin nyimak. Kalau bikinnya itu gampang, cuman cara untuk rapinya itu susah dia mas. Kalau bikin kerah kayak gini tuh. Itu diukur kerah panjang berapa itu mas? 2,3,5. Berarti 47. Kerahnya 47 Bu. Ya. Pas ya. Nah, itu. Jadi sebelum dipotong kerah diukur, setelah setelah mau dijahit juga diukur. Keimbangannya itu biar oke. Kita samain belakangnya biar sisinya sama itu. Saya jelaskan lagi mas, ini tingkat kerapiannya susah kalau pakai cara ini. Cuman biar tahu banyak cara untuk pakai jahit kerah Shanghai kan gitu mas. Jadi ikut tutor di YouTube Mas Pian, banyak pengalaman. Banyak cara. Banyak cara. Satu jenis itu banyak cara. Banyak kerapian. Semakin sering nyimak video dari Mas Pian, semakin cerdas dan pintar. Nah, itu lihat Bu, cara masangnya. Saya dekatkan dulu. Nah, itu ya. Nah, itu bagian yang kan kerasnya di atas ya, Mas. Iya. Nah, itu. Jadi dari luar masangnya, Bu. Ya, masangnya dari luar, disimak itu. Sangat jelas tuh. Jadi kalau dari samping gini kan dia kelihatan banget. Nah, itu kalau jahit waktu di situ jangan sampai kena kain kerahnya, Bu. Ingat. Kalau kena kain kerahnya nggak bisa bagus. Sambil dipasin mas ya. Nah, sambil dimainkan. Yang ditarik mana, jadi ngimbangi. Ini perlu feeling tingkat tinggi juga loh ini. Harus feeling tingkat tinggi ini. Kurang tarikan. Kurang lebar dikit mas. Bentar. Berarti kurang lebar yang badannya. Iya. Jadi kalau kurang lebar badannya bisa dipotong sedikit Bu. Dikerung lagi. Dikerung lagi. Lebih baik kurang daripada lebih. Kalau lebih itu jadinya glower Bu, kerut-kerut semua. Itu fungsinya. Ya. Dikerung tuh kerung ke dalam maksudnya Bu. Nah tuh kerungannya itu dikedalamin lagi. Nah, ya dilihat tuh kiri kanannya tuh. Kalau misalnya bagian kerungnya kurang besar, nah seperti itu yang diambil. Nah, lihat. Jadi bagian belakang nggak usah dirubah-rubah, yang dirubah depan. Ya, nah, agak tarik sedikit nanti oke mas. Nah, sedikit aja itu. Kita jahit Bu ya, biar nggak lupa ya.
Tuh tingginya saat ditandai itu sama dari resletingnya itu Bu. Ya, nah itu bagian itu harus dinaikkan ke atas loh, yang lapisan ke atasnya itu ya Mas. Nah itu yang tadi kedua jari itu Mas, supaya dia tidak narik ke dalam loh Bu. Maksudnya yang lipatan untuk resleting itu loh. Nah itu tunjukin Mas, yang itu loh. Nah itu yang di jempolnya ini deh. Ini kan tidak boleh turun ke bawah, tidak boleh naik ke atas. Iya, biar nggak narik ya. Itu bagian penting. Ada yang itu ketarik loh, kok naik ke atas? Itu bagian terpenting itu di situ. Rata-rata kemana dulu karena saya kayak gini ya itu. Oh ya dalamnya kayak gini ya, belum diliatin tadi Mas. Nah itu, ya. Nah itu, sip. Nah. Pelan cara jahitnya langsung sampai selesai nanti. Cara masang dan membuat kerah Shanghai ya, supaya rapi dan bagus. Siku pun main Bu. Jari jemari, tangan, siku main semua, ya kan? Tarik, tidak apa-apa. Nah itu bisa ditarik sedikit ya Bu. Bagian bawah, bagian bajunya itu yang ditarik. Iya. Nah, direngketkan sedikit. Nah, bagian bulatnya baru dipasang, baru dilipat. Tuh, nanti bagian atasnya bisa dikasih kancing jepret, bisa untuk menalipkan itu bagian belakangnya itu loh Bu. Oh bisa, biasanya kalau saya dulu itu Mas dikasih apa? Kancing tali. Kancing tali bisa kasih kancing tali terus kancing kait, ada talinya kait. Itu bisa. Enggak juga enggak apa-apa. Selama orangnya enggak tahu yang pakai. Nah, terus dipotong, dibalik. Nah, seperti itu. Nah, waktu nusuk itu hati-hati loh Bu. Jangan guntingnya satu ya, itu dijadikan satu ya. Dua mata itu jadi satu. Jangan tusuk ini ya, maksudnya digeser. Pakai arah dan pakai seni, ya. Nah, tuh pakai seni, tidak asal itu. Kalau asal geser ya, kayak gini Bu. Tek, tek. Kalau asal payah jadinya nanti, ya kan? Terus yang melingkarnya depan ini. Nah itu ngikutin kan kerasnya tuh. Yang tadi sudah digosok itu kan nggak perlu dijahit jarang lagi. Fokus ke tempat yang putih itu ya Bu. Dipotong, dibulatkan menyerupai kerahnya, terus dibalik. Di situ kita ini ya, cekis-cekis ya. Gunting-gunting. Jangan sampai kena jahitan loh Bu. Jahitan dalamnya jangan kena. Agak jauh sedikit. Fungsinya itu biar dia tidak melawan Bu. Bisa melingkar saat dipakai. Ngikuti badan. Nah, bagian tengah, bagian pundak dijahit, bantu dulu lurus.
Itu dijahit bantu supaya dia tuh imbang antara bagian depan dan belakang, ya Mas ya. Iya. Itu fungsinya, jadi penting. Nah, tuh dilipat ke dalam, yang bulu-bulunya langsung dibuangin ya. Yang nyimak benar-benar ya bisa nyimak, ditonton videonya sampai selesai biar dapat pengalaman yang bagus, ya kan. Nah, dibalik dulu dari dalam, terus dia langsung ke dalamnya dari luar, terus dia ke dalam ya. Ya kan? Nah itu main feeling Bu, sambil dia melihat bagian dalamnya ikut kejahit apa enggak, harus pas untuk ukuran kecil. Nah di situ. Nah di situ kan. Nah itu. Jadi kayak jahit pinggang celana itu pas di bagian jahitan awal. Gitu. Jadi tidak ditindas bagian luarnya atau bagian atasnya kerah. Kalau ada jahitan bagian bawahnya kerah atau atasnya itu kayaknya kurang rapi, ya Mas ya? Iya. Jadi saya kurang rapi. Tuh sebelah udah jadi. Ini lingkarnya Mas. Nah itu. Itu kan nanti setrika dirapikan. Nah, kira-kira kayak gini Mas ya. Nah itu ya seperti itu rapinya bagian dalam Mas. Nah gitu kan, nanti kan itu disetrika bisa. Oke lanjut. Durasi sudah 32 menit nanti saat dipakai ya. Pasang lagi yang satu bagiannya situ, bagiannya dia tadi agak ditarik ya Mas, bisa pas. Nah di situ belajar seperti ini kalau tidak buat materi serius ya susah. Kalau ada materi punya paketan belajar serius ditonton saat menjahit burkat itu ya penting. Penting dan sangat penting. Iya. Kalau di sini biasanya agak hati-hati ya biar dia bisa sama ya. Kadang nggak bisa sama. Ya. Melingkarnya itu loh, pasnya di bagian yang di V tadi loh. Tuh. Nah. Jadi kita bisa ngimbangi antara oh ini bakal kerut atau enggak, ini pas apa enggak, itu penting. Ya. Nah itu dijahit yang melingkar bagian depan sama yang lurus bagian reslet yang belakang nanti. Ini bagian itu dulu, bagian yang melingkarnya dulu. Nah kembali di situ jangan sampai kena kain kerasnya ya, kain kerahnya jangan sampai kena. Nah di situ tuh fokus di sepatunya ya Bu. Nah, kelihatan kan pas di sepatunya yang putih itu. Itu agak dilebin sedikit Bu, yang bagian dalam supaya dia saat dilipat itu bisa pas nanti. Nah itu digunting lagi melingkar. Nah sekarang bagian tempat yang resletingnya belakang, bagian belakang. Nah detail sekali seperti orang menjahit langsung di depan kita, jadi tidak ada editan ya.
seperti memberi tutor langsung, kita itu melihat ke orangnya langsung ya Mas ya. Iya. Cara belajar saya itu seperti itu. Jadi tanpa editan, tanpa apa, kalau ada kesalahan ya kelihatan kayak gitu. Jadi langsung. Jadi penonton puas ya. Hmm. Oh ternyata Mas Irfan itu ada salahnya juga kan gitu Mas Fian. Kayak gitu. Kalau diedit-edit tuh wayah ini tuh. Nah, tengahnya dijahit lagi tuh melingkarnya tuh. Ya ingat nyudulnya itu hati-hati loh. Santai Mas. Halo. Jangan terlalu tegang itu. Nah, kita kembali yang bagian tengahnya itu dijahit lagi. Nah, dijahit bantu, bukan jahit mati loh ya. Nah, bagian di situ dijahit bantu. Nah, dijahit bantu. Ya. Terus dijahit lagi seperti tadi ya Ibu. Ya. Dijahit lagi seperti tadi. Ya bening. Nah, di situ ditindas seperti kita menjahit bagian pinggang, pas di tengahnya. Nanti saya perlihatkan ya, kayak tadi. Di situ, nah, cara jahit yang pasnya itu di situ. Ya. Nah, itu kayak jahit pinggang jadi. Cara megangnya itu antara atas dan bawah dilihat Bu. Cara menekan, cara merapikan itu penting. Itu sambil feeling Bu, oh bagian yang dalam nanti kejahit apa enggak, itu penting. Nah sudah jadi Mas. Iya. Nah, digosok dulu, baru dipasang di patung. Jadi kan dari awal sampai akhir itu bisa melihat. Nah itu. Besok nih Mas. Nah, gosok lehernya tok. Itu penting ya, bagian lehernya itu kalau digosok dulu itu biar jadi rapi itu. Ya. Nah, itu melingkarnya. Ingat kan bukat dilapis, gunakan kayu. Kadang kayak bukat kalau nggak dilapis dia meleleh dia. Ya. Ya, kalau gitu kan bisa melingkar rapi. Ya sip itu Mas, di sebelah itu sudah ikut melingkar nanti itu saat dipasang di patung, tinggal gosok-gosok saja bagian luar-luar. Nah itu ya kan ya di situ. Nah, ingat itu lapisannya bukan Asahi tapi Hero ya, tapi Hero ya, tapi Hero. Nah, sekarang kita tinggal pasang ke patung. Di sini tidak apa-apa Mas, biar kelihatan. Nah, di situ tuh. Nah, lihat ya cara pemasangan di patung. Iya. Ukurannya hampir sepatong loh masalah itu. Jadi agak ngepas di patung. Iya. Jadi kelihatan bagus. Pelan-pelan settingnya. Nah, ini namanya Kerasanghe, tutorial ala Mas Irfan. Nah di sini ya, nih kelihatan kan, nih
cara menjahit rapi. Nah itu ditarik sedikit nggak apa-apa mas, yang sebelah kiri. Nah itu nanti sama kerahnya itu loh. Ini antara ini tarik sedikit, gini deh. Ini kan jadi sama. Ini kan bu, nah gini. Ini tariknya main gini. Nah gini, nanti bisa sama. Kita mainnya di situ. Nah begini, ya kan? Nah ini jadi kerah Shanghai Burka. Marah ya? Ya udah jelas. Wes gini. Nah ini hasil akhir ya. Hasil akhir. Hasil akhir. Oke, terima kasih hasil akhir dari penempatan resi. Salam dulu mas. Sekian. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.